Saudara tahu bahwa kalau orang kena rabies itu dia duduk tidak tenang, dia kepingin gigit orang juga. Saya sampai sementara majelis-majelis ada berdoa kasih beliau. Sementara mereka berdoa, orang sakit ini mau bangun kau tangkap dorang. Tidak sampai amin Bapak, tidak sampai. Semua sudah lari. Terus tahu bahwa ada saya datang dan bilang puji Tuhan. Tuhan mengutus Bapak untuk bantu kami. Saudara bisa bayangkan saya pun stres. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu ini ketika kami akan belajar dari firman Tuhan, biar kami tahu bahwa ini waktu terbaik buat kami. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan, biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan hari ini tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit adalah terus melayani di tengah situasi kritis. Pembacaannya terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Waktu baca tema ini, terus melayani di tengah situasi kritis. Saya ingat saudara-saudara, tahun 2000 saya CP di Bajawa. Waktu itu rabies sementara tinggi-tingginya di sana. Ada satu hari saya ditempatkan di satu mata jemaat. Waktu itu dia belum jadi jemaat di Boawai. Saya pergi dan ada satu orang yang dia terinfeksi rabies. Saudara tahu bahwa kalau orang kena rabies itu dia duduk tidak tenang. Dia kepingin gigit orang juga. Saya sampai sementara majelis-majelis ada berdoa kasih beliau. Sementara mereka berdoa, orang sakit ini mau bangun kau tangkap dorang. Tidak sampai amin Bapak, tidak sampai. Semua sudah lari. Terus tahu bahwa ada saya datang dan bilang puji Tuhan. Tuhan mengutus Bapak untuk bantu kami. Saudara bisa bayangkan saya pun stres. Saya siap-siap diri. Ini malam ini, besok pagi saya ketemu dia. Kami duduk di satu ruangan. Ruangan itu mungkin ukuran 2x3. Dibatasi satu meja. Nah dia duduk tidak tenang sekali. Kalau kena angin, kena cahaya itu di setengah mati betul. Terus saya mau bertanya sebagai seorang pendamping. Saya tanya dia bilang begini. Bapak rasa agak baik kok. Dia bilang, apa? Waktu dia bilang apa itu saya langsung di pintu saudara. Saya pulang itu saya pikiran ini saya harus dampingi dia sekian lama. Saya berdoa, saya berlutut betul-betul di kamar itu. Tuhan
Ini saya masih praktek. Kalau Tuhan berkenan biar saya jadi pendeta dulu kok. Ya saudara bayangkan ya. Saya bercerita ini hanya untuk kasih tahu kita bahwa dalam sebuah pelayanan bersama-sama dengan Tuhan, saudara jangan pernah bayangkan bahwa situasinya akan baik-baik saja. Tidak akan selalu penuh bahagia. Tidak selalu akan menyenangkan. Dia pun senang juga banyak. Kita doa makan, kita makan duluan. Ada selimut, ada selendang, dapat. Enak toh. Tapi dia pun susah juga ada, saudara-saudara. Tantangan ada. Aniaya ada. Fitnah banyak sekali. Dan tidak semua orang percaya mau ada dalam situasi-situasi. Kira-kira begitu. Termasuk hamba-hamba Tuhan sekalipun. Saudara-saudara, saya membayangkan bahwa keadaan-keadaan itu memang cukup sulit. Tapi apakah memang keadaan yang sulit itu tidak bisa dilalui? Bisa, bisa. Saya percaya bahwa saudara-saudara yang melayani, saudara-saudara pasti punya kisah-kisah tersendiri yang berkisah tentang bagaimana saudara mengalami penolakan, bagaimana saudara-saudara tidak dihargai, bagaimana saudara-saudara dianggap sangat sepele, bagaimana mungkin saudara-saudara dianiaya karena keputusan-keputusan untuk melayani. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu yang berat-berat. Kadang-kadang majelis dia ketika menerima pelayanan, suami tidak dukung, istri tidak dukung. Agak lama sendiri sedikit di gereja, suami langsung WA, tidur di situ, mau suruh anak-anak dong antar bantal kok. Jadi tertekan mau pergi pelayanan juga salah, tidak juga salah. Nah itu kondisinya saudara-saudara. Nah saudara-saudara, di tengah-tengah kita memahami tema ini, terus melayani di tengah situasi kritis. Sebelum kita lebih jauh masuk, saya ingin mengajak kita memahami dulu ini, karena pembacaannya dari Wahyu, maka kita mesti paham dulu ini Wahyu ini, supaya sebentar kita ketika merenungkan bagian ini betul-betul dalam gambaran dari Wahyu itu kita jadikan sebagai bagian yang penting untuk kita masuk memberi jawab terhadap tema ini. Saya mencatat 1-2 catatan saudara-saudara, bukan 1-2, 6. Kitab Wahyu itu ditulis oleh Yohanes, Rasul Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis. Murid yang namanya Yohanes itu yang menulis ini. Dia menulis dengan makna yang simbolik, menggambarkan suatu visi yang diterima olehnya di Pulau Patmos ketika dia menjalani pembuangan. Itu penjara itu. Ada mereka punya semacam proyek batu bara begitu di sana. Jadi orang-orang dibuang ke sana. Mau percaya Tuhan itu sebuah risiko besar. Saudara-saudara, ketika kita membaca kitab Wahyu, kitab ini harus dilihat sebagai sebuah karya seni yang luar biasa. Sehingga waktu kita membaca keseluruhan kitab ini secara utuh, kita juga memahaminya secara baik dari setiap kejadian-kejadian dan informasi-informasi yang kita dapat. Kenapa? Karena kitab Wahyu adalah kitab yang dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan dan sepertinya sangat penuh dengan misteri. Dia menyingkapkan sesuatu. Karena itu dia disebut Wahyu, yang menyatakan suatu gambaran yang luar biasa. Jadi dia menyingkapkan apa ini? Dia menyingkapkan sebuah gambaran yang luar biasa tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai pemerintah dan Tuhan atas alam semesta ini. Banyak orang membuka kitab Wahyu hanya untuk menemukan tanda-tanda yang menyingkapkan kapan saatnya Tuhan Yesus akan datang lagi. Jadi saya merasa bahwa banyak orang ketika dia membaca kitab Wahyu, perhatian hanya tertuju nanti dunia kiamat kapan. Atau yang kedua, tanda-tanda ini tanda kok kalau dunia kiamat. Banyak orang hanya menaruh perhatian di situ sampai tidak melihat secara utuh bahwa ini memberi gambaran tentang, sekali lagi, Tuhan Yesus Kristus yang memerintah dan menjadi Tuhan atas alam semesta ini.
sebagai kitab terakhir dalam Alkitab, maka wahyu sesungguhnya adalah sebuah kesimpulan, kegenapan, dan perampungan segenap wahyu ilahi, yaitu seluruh isi Alkitab. Kira-kira begitu. Jadi kita lihat ini kitab wahyu kira-kira begitu. Lalu pembacaan ini saudara-saudara, jemaat di Smyrna. Saya catat 1-2 catatan juga tentang jemaat di Smyrna. Kota Smyrna adalah salah satu kota di Asia Kecil. Smyrna dikenal sebagai kota yang sangat indah dan orang biasanya menyebutnya dengan perhiasan Asia, mahkota Asia, dan bunga Asia. Jadi dia kota yang indah, pantas disebut perhiasan, pantas disebut mahkota, pantas disebut bunga. Kota yang indah mesti begitu, julukan yang bagus ya. Kota itu sangat indah dan memiliki bangunan-bangunan yang besar bergaya bangsawan. Terdapat kuil-kuil yang sangat banyak dengan patung-patung yang megah, menambah keindahan kota itu. Letak kota Smyrna yang juga sangat luar biasa. Ia berada di ujung jalan yang melintasi Lydia dan Frigia dan terus membentang ke timur jauh, dan Smyrna adalah pusat perdagangan dari lembah Hermus yang kaya raya. Smyrna adalah kota dagang yang besar karena kota ini berdiri di tepian laut yang panjang dan berakhir pada pelabuhan yang kecil di jantung kota. Saudara bisa membayangkan, mestinya saya pakai gambar-gambar di sini, tapi lama nanti. Tapi saudara mendapat gambaran kota ini sudah sangat bagus ini. Kota ini hancur karena diserbu oleh orang-orang Lydia yang masuk ke timur tahun 600 sebelum Masehi. Selama kurang lebih 400 tahun tidak ada kota di Smyrna. Hanya ada sekumpulan desa. Dan kemudian dibangun kembali dan menjadi kota yang indah dan luar biasa. Jadi sempat hancur karena diserang, tapi kemudian dibangun kembali dengan luar biasa. Sehingga ketika Yohanes menyampaikan yang telah mati hidup kembali, ini menggambarkan pengalaman dari kota ini. Dia pernah hancur, 400 tahun tidak ada kota, tapi bisa dibangun kembali dan menjadi luar biasa. Penduduk kota Smyrna sendiri paling banyak adalah orang Yahudi. Bahkan mereka adalah orang-orang kaya yang sangat berpengaruh. Kota sebagus diisi oleh orang-orang Yahudi. Mereka bukan orang-orang biasa, mereka orang-orang kaya. Karena kaya, mereka cukup berpengaruh. Lengkaplah ini keadaan yang baik di Smyrna ini. Tetapi saudara-saudara, keindahan kota itu dengan orang-orang Yahudi yang kaya raya di sana tidak seindah dengan keadaan hidup dari orang-orang percaya yang tinggal di sana. Kota sebagus, ada orang-orang kaya di sana, tapi keadaan itu tidak seindah dengan orang-orang percaya di sana. Orang Kristen di Smyrna mengalami banyak tekanan dan fitnahan, sehingga mereka ada yang mati menjadi martir. Salah satunya adalah Polikarpus, dibakar di sana. Pembacaan ini kemudian menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh orang Kristen di Smyrna dalam pembacaan tadi. 1, mereka mengalami kesusahan. Bukan kesusahan secara materi, tetapi mendapatkan tekanan, pemerasan, kehancuran, dan berada betul-betul di bawah tekanan orang lain. Kesusahan jemaat di Smyrna lebih banyak kepada penyiksaan dan tekanan oleh karena iman mereka kepada Tuhan. Keputusan beriman kepada Tuhan itu membuat mereka mesti mengalami tantangan ini. Itu tidak gampang saudara-saudara. Karena mereka mau mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mereka ditekan. Pada saat itu Kaisar Tiberius dianggap sebagai dewa yang agung. Karena itu semua penduduk Smyrna harus tunduk dan menyembah Kaisar. Tetapi karena iman kepada Yesus Kristus, orang Kristen tidak mau menyembah. Tidak mau. Kaisar dianggap dewa. Kamu semua harus menyembah.
Tapi orang-orang Kristen di sana tidak mau menyembah. Konsekuensinya adalah mereka dianiaya, mereka ditekan. Itu masalah pertama, tantangan pertama. Tantangan yang kedua, saudara-saudara, mereka mengalami dan merasakan, saya sebut dengan nama pemiskinan. Kenapa pemiskinan? Karena sesungguhnya mereka ada barang. Miskin bukan karena tidak memiliki apa-apa, tetapi mereka itu dimiskinkan. Mereka mengalami penganiayaan, segala harta benda mereka dirusakkan. Mereka diserang dan dirampok secara tiba-tiba, dan semua milik mereka dihancurkan. Orang-orang Yahudi saat itu dalam bisnis menolak untuk bekerja sama dengan mereka. Orang-orang Yahudi menolak kerjasama dengan orang ini karena dong mau beriman kepada Tuhan, sehingga mereka mengalami kemiskinan ini. Kemiskinan itu sangat hebat. Semua itu karena apa? Jemaat di Smyrna mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ketiga, mereka difitnah. Fitnah yang serius. Orang Yahudi yang membenci orang Kristen, mereka sering kali menghasut para pemimpin. Menghasut para pemimpin sehingga fitnahan diberikan kepada orang Kristen. Paling tidak fitnahan itu ada beberapa. Pertama, berdasarkan perkataan yang sering diucapkan bahwa inilah tubuhku dan darahku, makanlah dan minumlah. Maka orang Kristen difitnah, dituduh sebagai kanibal. Dong pilapor ini pimpinan manusia dong, ini tukang makan manusia. Tidak percaya coba dengar waktu dong perjamuan dan dong bilang inilah tubuhku, inilah darahku. Nah, mau jelaskan di orang yang dasarnya mau kehancur kita ini. Nanti dia pakai kata tapi. Iya, tapi kan. Fitnah yang kedua itu adalah karena orang Kristen menamakan perjamuan makan mereka adalah perjamuan kasih. Mari kita adakan perjamuan kasih. Maka orang Kristen disebut waktu itu sebagai kelompok yang suka melakukan pesta seks. Saudara dengar begitu tuh kira-kira ke mana? Sudah dituduh kanibal lagi. Terus bersama-sama melaksanakan pesta seks. Berat. Pasti ada yang supikir untung di sana, berani di Kupang. Nah, saudara pindah di sana. Ketiga, karena kekristenan sering memisahkan keluarga. Jadi dalam satu keluarga tuh ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ketika sebagian anggota menjadi Kristen dan sebagian lagi tidak, maka kekristenan waktu itu disebut sebagai perusak keluarga. Takal kamu mempercaya Tuhan ini yang dia keluarga rusak ini. Sudah dituduh kanibal lagi. Dituduh lagi sebagai orang yang suka melakukan pesta seks. Kelompok yang melakukan pesta seks. Dituduh lagi sebagai yang suka merusak keluarga. Cukup sampai di situ, tidak tambah lagi. 4, mereka dituduh sebagai orang ateis karena mereka tidak dapat memahami penyembahan tanpa patung-patung. Jadi pada waktu orang Kristen beribadah, mereka menyembah Tuhan tanpa menggunakan patung. Orang bilang ini manusia dan tidak paham terhadap penyembahan. Bagi mereka penyembahan itu harus ada simbol di situ. Jadi ketika orang Kristen menyembah tidak dengan itu, mereka merasa ini orang ateis dong. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang bisa dilambangkan di sana. Tambah lagi, kelima, orang Kristen dituduh sebagai orang yang tidak setia di dalam politik. Mereka bukan loyalis yang baik, karena mereka tidak bersedia untuk mengakui dan mengatakan bahwa Kaisar adalah Tuhan. Mereka tidak mau. Akhirnya dianggap ini orang don tidak dukung pemerintah ini. Ini orang don bukan orang yang baik ini. Keenam, orang Kristen
disebut sebagai penghasut karena meramalkan, memberitakan bahwa dunia akan berakhir dalam nyala api. Kan ada pemberitaan, semua yang cinta dunia ini semua nanti masuk neraka, kan ada api. Jadi bagi mereka ini, orang Kristen ini suka menghasut ini. Bayangkan kalau 6 hal ini disampaikan kepada kaisar, kepada pemerintah yang sangat otoriter, betapa orang-orang akan mengalami tantangan yang sangat-sangat luar biasa. Saya membayangkan bahwa tiap zaman punya tantangan sendiri, berbeda dengan kita, tapi ini tantangan terlalu berat ini. Tidak usah banding ya, karena masing-masing zaman punya sendiri-sendiri. Tapi ini tantangan, paling tidak untuk kita memahami konteks dari pembacaan ini. Orang Yahudi dalam pembacaan ini disebut sebagai jemaat iblis. Kenapa disebut sebagai jemaat iblis? Maaf. Karena mereka menyebarkan fitnah dan perpecahan serta permusuhan dalam kehidupan orang-orang percaya. Pembacaan ini sebutkan orang Yahudi itu disebut jemaat iblis. Kenapa? Karena suka fitnah. Mereka hanya menyebarkan fitnah dan perpecahan serta permusuhan dalam kehidupan orang-orang percaya. Pak, masih berlaku kok sampai hari ini? Masih. Orang yang tukang fitnah dan melakukan perpecahan, permusuhan dalam kehidupan orang-orang percaya, mereka disebutkan sebagai jemaat iblis. Tidak baik. Tuhan tidak suka itu. Walaupun jemaat Smyrna mengalami penderitaan, pemiskinan dan fitnah, tetapi Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus mereka melewati itu soal itu. Penderitaan mereka. Mereka akan mendapat mahkota kehidupan. Mereka akan mendapatkan kemenangan, yaitu beroleh kekekalan bersama dengan Yesus di sorga. Serta penderitaan tidak akan ada bagi mereka. Mereka hidup dalam kekekalan. Ya, kira-kira kalau kita membaca dan memahami ini wahyu dan pembacaan ini begitu. Mari kita lihat tema ini, saudara. Terus melayani di masa yang kritis sekalipun. Saya mengarahkan kita untuk memahami bahwa situasi yang kritis yang digambarkan di dalam pembacaan tadi lebih karena sesuatu yang dari luar. Tapi situasi yang kritis itu sesungguhnya juga adalah bukan saja hal-hal yang dari luar yang menekan, tapi persoalan di dalam kita juga. Persoalan di dalam kita. Persoalan di dalam kita yang seperti apa? Bisa saja sakit penyakit. Bisa saja persoalan berkaitan dengan rumah tangga, usaha dan lain sebagainya. Itu situasi yang kritis. Kenapa? Saya punya beberapa sahabat. Mereka berbagi dengan saya. Pak Pendeta, kita pemasaran rumah tangga ini semua jemaat sudah tahu. Bagaimana kemudian saya akan berdiri dan menasihati jemaat. Bagaimana saya akan menikahkan jemaat. Bagaimana saya mengembalakan jemaat tentang pernikahan padahal ini. Itu membuat mereka tertekan. Hampir-hampir ingin untuk mengambil waktu sedikit. Tidak usah melayani. Bukan saja soal dari luar. Tapi soal dari dalam juga mesti kita sebut sebagai situasi yang kritis. Di banyak tempat, saudara-saudara, ketika dunia ekonomi, industri itu makin maju, kita bayangkan hari di mana hari Sabtu, hari Minggu, orang mau beribadah. Perusahaan kasih naik ini, apa lagi? Uang lembur itu, kasih naik 100 kali lipat. Menurut saudara, waktu dia mau memilih itu situasi baik. Itu situasi juga bermasalah itu. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang membuat orang betul-betul
betul susah ini. Tawaran untuk beribadah, tawaran untuk datang menyembah Tuhan dibandingkan dengan persoalan-persoalan pilihan karena dia harus memilih mendapatkan keuntungan. Itu tidak segampang kemudian kita memberi penilaian bahwa kamu ini tidak segampang itu. Itu situasi yang berat. Itu situasi yang sulit. Saudara-saudara, kita renungkan, ada hal ini yang saya kira akan membuat kita bisa terus bertahan dan mengambil keputusan-keputusan penting dalam situasi kritis untuk pelayanan ini, untuk percaya kepada Tuhan. Percaya dan setia sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, itulah yang bisa membuat kita tetap punya komitmen. Sekalipun dalam situasi-situasi yang berat, difitnah, tidak aman, sakit, atau lain-lain. Kenapa saya mulai dari kata percaya, kalimat percaya sungguh-sungguh itu yang akan menjadi kekuatan. Sebab kalau sesuatu itu sungguh-sungguh kita yakini, sesuatu yang sungguh-sungguh kita imani, kita merasa itu penting, maka semua yang penting itu akan menemukan jalan. Saya pernah bilang pada saudara, kalau menurut saudara ibadah itu penting, ibadah itu penting, maka sesibuk-sibuk apapun kita akan menemukan jalan untuk beribadah, karena kita tahu itu penting. Tapi kalau yang kita isi di sini dia tidak penting, maka sesantai-santainya kita akan menemukan alasan untuk tidak beribadah. Untuk tidak beribadah. Jadi kalau kita tahu sesuatu itu penting, mau susah ke manapun kita cari jalan. Contoh, sebentar saudara pulang dari sini lupa HP di gereja. Kira-kira pas mau masuk rumah sadar kalau lupa HP, datang cari kok tidak? Saudara datang cari kok tidak? Atau bilang sudah kastengah kok Simon dapat kok HP saja. Kembali kok tidak? Kembali. Kenapa? Penting. Kenapa? Mahal. Karena dia penting, karena dia mahal, itu kita datang cari. Bahkan bukan cari, itu kita pun datang cari itu. Pasti mulai dari sebelum bab tua putar oto kita su telepon. Om Simon, tolong masuk kuliah di tempat yang saya duduk itu kira-kira ada HP kok tidak? Jadi Om Simon tanya, tadi duduk di mana? Tadi saya duduk di semua bangku di dalam. Jadi picek dulu. Itu berputar oto itu. Nanti datang sini kita mulai masuk, itu kita pun jalan itu tidak pusing dengan itu high heels dong itu. Tak harusnya. Karena penting. Jadi taruh duluan di dalam kita bahwa kita ini percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Saya sementara percaya tidak ikut orang lain. Saya percaya karena saya benar-benar percaya pada Tuhan. Nah itu berpenting. Ini orang yang tadi saya cerita di awal. Yang dia kena rabies. Dia pu istri kerja di gereja. Koster. Setiap kali dia pu istri mau pergi untuk urus gereja, sapu gereja, dia bilang begini, Mama, pergi gereja kau pergi apa? 2 jam lu pergi buang-buang waktu, lebih pergi usir burung di sawah, sebentar dapat makan, pergi gereja dapat. Kadang-kadang dia pukul dia pu istri gara-gara bergereja. Tapi dia pu istri punya kalimat yang menarik. Saya pun tubuh Bapak bisa tahan, tapi saya pun iman Bapak tidak bisa tahan. Saya pun tubuh Bapak tahan, tapi iman tidak. Terhadap suami, saya kira itu pernyataan berat itu. Karena dengan suami bisa larang, suami bisa pukul, logikanya dominasi suami itu sangat besar dan tinggi terhadap dia. Tapi kalau sampai dia bisa menyatakan itu, saudara bisa tahu dia pun resiko toh.
Saya tidak bermaksud membanding, tapi kan banyak orang yang bab tua asarang lah begini nih. Lebih sudah biar kita sama-sama sah, sama-sama halaik. Hanya saya kira ini pernyataan. Cerita lanjutannya menarik karena ini orang bisa kena rabies. Ada manusia banyak di lapangan. Itu anjing rabies lari dari sana, itu sili-sili semua orang menuju bab tua sendiri. Kena di paha. 2 minggu kemudian luka sembuh. Virusnya sampai otak. Saya tidak cerita ini supaya aduh takut. Saya tidak bakas takut. Ini saya taruh duluan bahwa kita benar-benar percaya pada Tuhan. Saudara tahu, mestinya di situasi COVID seperti ini, kita mesti beribadah lebih lagi. Lebih. Kalau biasa kita beribadah 1 hari 1 kali, ini kali lebih lagi, taruh 17 kali. Ini sudah tidak ibadah lagi. Susu beruang. Minum setengah gosok di muka. Maksud apa? Pertama. Kedua, ingat saudara-saudara, iman bertumbuh di tengah badai. Amin kok. Iman bertumbuh di tengah badai. Tuhan tidak menjanjikan lautan teduh. Dia menjanjikan berikan kekuatan. Iman kita ditempa di situ. Suka duka dipakai Tuhan untuk menguatkan iman kita. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Tuhan pakai itu. Supaya kita tahu seberapa kuatnya kita beriman kepada Tuhan. Tantangan iman hari ini memaksa kita mesti mengambil keputusan. Hanya 3. Tetap percaya, menyangkal, atau kompromi. Hanya itu. Tetap percaya, menyangkal, atau kompromi. Kompromi itu ya sudahlah, kadang-kadang tergantung situasi. Itu sulit. Orang-orang kompromi dengan kejahatan, orang-orang kompromi dengan dosa, sulit untuk menjadi militan. Sulit. Ketiga terakhir. Ingat saudara-saudara, situasi seperti apapun kita bisa alami. Tapi hanya kepada Allah saja kita menyembah. Jangan kepada yang lain. Apalagi kepada manusia. Apalagi kepada harta kekayaan. Hanya kepada Allah saja kita sembah. Supaya dalam situasi seperti apapun memang kita tetap mau menyembah kepada Tuhan. Ini butuh komitmen. Ini butuh iman. Yang kuat itu berasal dari Tuhan. Untuk tetap percaya dan melayani dalam situasi yang kritis sekalipun. Kritis itu kan istilah yang mengatakan, yang menunjukkan situasi yang gawat, darurat. Biasanya kalau orang sakit kok kita tanya, "Ke mana?" Lewat masa kritis. Berarti situasinya itu antara hidup dan mati. Kalau misalnya tidak pergi gereja kok, "Woi, saya lagi kritis nih." Kritis apa? Tahu mau pakai baju mana nih? Kritis sekali. Itu bukan kritis. Itu apa kok dia pun nama kok. Kritis itu situasi yang sukar sulit. Ini bisa saja antara hidup dan mati. Itu bukan soal sepatu itu. Bukan soal masker. Ini soal lebih. Tetaplah percaya pada Tuhan. Tuhan menyertai kita. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami mohon Tuhan kuatkan dan teguhkan kami. Biar firman ini bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Menghadapi masa-masa sukar sulit seperti sekarang.
Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.